Apa kabar semua teman-teman pecinta investasi, investment, ladies and gentlemen who are as investment lover. Ada good news, ada berita gembira bagi kita. Ditemukan satu jenis investasi yang dijamin tidak merugikan. Wah, kalau udah ngomong investasi, saya yakin teman-teman sudah kepikiran. Wah, ini jangan-jangan MLM, jangan-jangan ini asuransi, jangan-jangan ini menawarkan pinjaman, pinjol, dan sebagainya. Tidak ya teman-teman. Yang akan saya sampaikan adalah satu investasi yang dijamin tidak pernah merugikan diri kita sendiri, tidak pernah merugikan orang lain, dan tidak pernah ada kata rugi di dalamnya. Saat ini dunia sedang dilanda oleh satu kegelisahan, di mana orang sedang bingung mencari investasi yang paling menguntungkan tetapi tidak ada resikonya, tidak merugikan. Banyak yang kecewa teman-teman. Mereka sudah mencoba investasi dengan segala bentuk. Investasi ekonomi ternyata ada 60%. Di antara yang investasi, ada 60% yang menguntungkan, tapi kemungkinan 40% merugikan bisa. Misalnya kita tahu ya, sudah banyak orang yang cerita kepada saya, mereka investasi besar-besaran untuk beberapa MLM tertentu. Habis uangnya, beli barang, beli katalog, beli segala. Tidak ada untung yang dia dapat. Tidak ada dia dapat sama sekali, uangnya habis. Apalagi investasinya kalau dia ambil dari modal pinjaman. Mengerikan sekali kalau dia harus membayar utang untuk investasi yang sama sekali tidak menguntungkan. Bahkan menyedot kantongnya, bahkan membuat dia merasa kapok dengan MLM tertentu. Ada orang juga merasa investasinya dirugikan ketika dia invest atau menanam modal di sebuah asuransi tertentu. Yang diharapkan tadinya dengan tadi investasi di asuransi, segala sesuatu yang menjadi masalah, uangnya bisa kembali atau bisa menguntungkan sesuai dengan janji-janji dari pegawai asuransi tertentu yang menjanjikan investasi ini menguntungkan. Ternyata investasi di bidang ekonomi ada potensi 40-50% untung, bisa 40-50% rugi atau bahkan lebih dari itu ruginya. Kalau begitu, investasi apa ya yang tidak merugikan? Nah, sebagian orang kalau saya tanya investasi apa yang tidak merugikan, mereka bingung. Ada yang mencoba investasinya lewat menanam uang di bidang tabungan, yang katanya nanti akan ada bunga dan sebagainya dari tabungan ini. Tetapi tidak semuanya bisa terlaksana dengan baik. Ada yang dapat, ada yang tidak. Jadi mereka bilang bingung. Ada yang investasi melalui properti. Dia mengharapkan dengan membeli banyak tanah, membeli banyak apartemen, membeli banyak bangunan, nanti uangnya akan berlipat ganda. Ternyata kita melihat setelah beberapa waktu yang terjadi di masa pandemi, banyak yang tidak kembali uangnya, banyak yang tidak bisa melanjutkan investasinya di sini, banyak yang bangunannya tidak bisa disewakan, banyak yang tidak bisa dijual, banyak yang tanahnya bahkan tidak bisa diolah karena tidak ada modal. Habis modalnya. Ternyata investasi di bidang properti tidak semuanya terjamin. Ada yang dapat untung, ada yang tidak. Berarti tidak semuanya ya. Saya masih bisa menemukan orang yang menyesal terlalu banyak beli tanah, beli bangunan. Apalagi kalau dia menghutang untuk membeli itu. Nyata apalagi ini kira-kira. Ada yang mencoba investasi dengan ya orang bilang dengan mata uang tertentu lah ya. Saham juga bisa, tapi ada yang bisa dapat, ada yang juga tidak bisa.
Nah, ada yang mencoba investasi di bidang mungkin dengan cara mereka bilang investasi yang paling menguntungkan adalah dengan cara meminjamkan uang dengan berbunga. Apakah itu dijamin menguntungkan, teman-teman? Ternyata tidak. Ada yang dapat, ada yang tidak. Ya, ada yang tidak kembali uangnya atau alias karena tipu. Ada yang bahkan dia merasa tidak bahagia, merasa tertuduh karena dia merasa dengan membungakan uang dia tidak menjalankan kasih. Dia tidak menjalankan sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau begitu, pertanyaannya perlu kita jawab segera. Saya yakin teman-teman dari tadi sudah penasaran. Investasi apa yang dijamin tidak rugi, tidak merugikan? Satu kata, investasi yang dijamin tidak merugikan bagi diri kita dan orang lain adalah investasi cinta kasih. Nah, apa arti investasi cinta kasih, teman-teman? Cinta kasih itu terdiri dari 4 jenis. Jadi tidak semua investasi cinta kasih juga bisa dikatakan menguntungkan. Yang menguntungkan adalah investasi cinta kasih apabila kita benar-benar apabila kita benar-benar ikhlas. Ikhlas dalam arti tidak menuntut balasan, tidak menuntut sesuai dengan ego dan keinginan kita. Itu bisa dalam bentuk apa? Dengan bentuk doa, dengan mendoakan negara kita, dengan mendoakan kota kita supaya sejahtera, dengan mendoakan bisnis atau usaha kita, dengan mendoakan keluarga kita tetap sehat, dengan mendoakan customer atau pelanggan kita supaya tetap diberkati Tuhan. Itu ternyata dijamin membuat kita juga bahagia. Tidak ada orang pernah merasa dirugikan dengan ketika dia menginvestasikan waktunya untuk berdoa syafaat. Karena kita ketika berdoa syafaat memberkati bangsa, memberkati negara, kota, keluarga, lingkungan kita sedang di dalam proyek besar, proyek yang dilakukan bekerja bersama Tuhan, bekerja sama dengan Tuhan lewat doa. Dan kita tidak akan pernah rugi ketika mendoakan, memberkati orang. Dalam bentuk apa lagi investasi cinta kasih? Dalam bentuk mendahulukan memberi hormat. Tidak ada salahnya di dalam segala bentuk urusan keluarga, bisnis, berhadapan dengan lingkungan, dengan teman, dengan tetangga, kita mendahulukan memberi hormat, memberi kebaikan, menebar senyum hangat, memberikan sesuatu perhatian tanpa menuntut balasan. Kecuali kalau kita menuntut balasan, itu namanya investasi cinta kasih. Tetapi itu namanya adalah investasi politik. Beda ya, investasi politik beda dengan investasi cinta kasih. Kalau dalam politik tidak ada kawan dan musuh yang abadi, yang adalah kepentingan. Jadi kalau ada orang di dalam politik memberikan perhatian dengan mengharapkan orang memilih saya. Ada orang dalam bentuk politik, dia memberi sumbangan, memberi bantuan pada rakyat kecil dengan berharap nanti dia dipilih apabila kampanyenya sudah berhasil. Dan kalau orang sudah tidak memilih dia akan tarik bantuannya, dia akan putus bantuannya, dia akan marah pada orang yang dia sumbang. Itu namanya bukan investasi cinta kasih. Investasi cinta kasih yang benar adalah yang memberi kebaikan, menebar senyum ramah tanpa mengharapkan balasan yang setimpal. Artinya, saat kita memberikan kebaikan pada orang, saat kita mendahulukan memberi hormat, kita tidak mengharapkan orang lain membalasnya, tapi Tuhan yang akan membalasnya. Amin. Ada lagi investasi cinta kasih yang tidak merugikan. Itu namanya memberikan perhatian tadi sudah, memberikan tenaga kita untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan atau orang yang disebut hamba Tuhan tidak dibatasi hanya orang yang bekerja di rumah ibadah. Tidak hanya dibatasi pada saat orang memimpin ibadah.
tidak hanya dibatasi ketika orang membawakan dakwah atau khotbah. Melayani Tuhan adalah dimanapun kita berada, di dalam waktu situasi apapun, kita ada di situ untuk menjadi berkat. Itu adalah melayani Tuhan, artinya menjadi hamba Tuhan full timer, bukan ditentukan dari profesi saja. Tetapi kita bisa menjadi hamba Tuhan full timer adalah segenap waktu kita jadikan untuk menjadi berkat. Seorang guru bisa menjadi hamba Tuhan full timer apabila waktunya dia berikan untuk memperhatikan, mempersiapkan, mengajar, dan juga menolong murid-murid untuk mengerti pelajaran dengan baik. Seorang supir bisa menjadi hamba Tuhan full timer ketika dia dimanapun berada, mengemudikan dengan sebaik-baiknya, menaati peraturan, dan tidak membuat penumpang jantungan. Dia membuat penumpang, mengajak penumpang berdoa sebelum berangkat. Dia mengajak penumpang untuk mensyukuri alam ciptaan Tuhan, sehingga suasana batin orang mengemudi dan yang menumpang mengalami suasana keindahan kasih Tuhan. Seorang polisi bisa menjadi hamba Tuhan full timer saat dia menjalankan tugas yang sebaik-baiknya untuk bertindak tegas, cepat, dan menuntaskan, menangkap, dan menghancurkan kejahatan. Karena pada saat ada orang ditodong, teman-teman, dia tidak bisa berteriak kepada pendeta atau ustadz atau ulama untuk bisa menolong menangkap penjahat. Tetapi hamba Tuhan pada saat dia sedang ditodong, dirampok, diancam, diganggu preman, ya polisi itu hamba Tuhannya. Segala sesuatu yang terjadi pada diri kita, Tuhan yang menolong kita dan hamba-hambanya yang dipakai menolong kita. Amin. Pada saat ada teman-teman yang sedang kesulitan dengan pelajarannya, terutama adik-adik pelajar, maka dia membutuhkan hamba Tuhan yang bisa memberi pencerahan kepadanya tentang bagaimana pelajaran ini bisa diatasi, soal-soalnya bisa dijawab dengan baik, sehingga saat dia nanti ujian, dia mengerti cara memecahkannya. Dan hamba Tuhannya itu bisa jadi adalah gurunya, guru lesnya. Tidak mungkin orang bisa meminta ustadz, pendeta, untuk waktunya dia berikan lagi untuk mengajari orang matematika, bahasa Inggris, kimia, dan sebagainya. Jadi ada hamba Tuhan itu juga ada bidang-bidangnya. Dan ada juga orang walaupun punya profesi pendeta, tetapi dia tidak bisa menjalankan fungsinya sebagai hamba Tuhan apabila tidak memperhatikan jemaat. Tidak mau tahu dengan keadaan jemaat. Dia tidak tahu perkembangan jemaat. Dia tidak tahu masalah apa yang terjadi pada jemaat. Dia tidak pernah mengunjungi jemaatnya. Itu juga bukan hamba Tuhan yang baik. Apalagi jika ada orang yang tidak mendoakan jemaatnya. Sekalipun dia adalah full timer menurut profesi. Tapi itu bukan hamba Tuhan yang benar. Yang benar adalah menjalankan waktu dengan baik, perhatian dengan baik, menjadikan pengembalaan itu adalah gaya hidup, bukan sebagai batas profesi. Ada juga orang menjadi hamba Tuhan adalah pada saat dia berprofesi sebagai pilot. Dia mengajak pramugari, kopilot, dan semua penumpang untuk berdoa dimanapun berada. Dia mengajak penumpang untuk dekat sama Tuhan. Sehingga apapun terjadi, apabila terjadi sesuatu kecelakaan sekalipun, orang sudah siap untuk bertemu dengan Tuhannya. Apabila pilot itu adalah hamba Tuhan, dia sanggup membawa orang, ayo, siap-siap. Kita tidak tahu apa yang terjadi, tapi kita mari dekat dengan Tuhan. Sepanjang waktu kalau di orang numpang pesawat berdoa, melayani Tuhan di sana, itu adalah hamba Tuhan yang benar. Nah, ada juga orang bisa bilang, loh, kalau profesi saya adalah sebagai penjaga lintasan kereta api supaya orang tidak tersambar, apa bisa jadi hamba Tuhan nggak? Tentu bisa. Dia adalah hamba Tuhan full timer sepanjang waktu hidupnya menyelamatkan nyawa orang untuk tidak tersambar kereta api. Dia menyetop orang untuk tidak melintasi, ada kereta api mau lewat. Dia adalah hamba Tuhan di situ. Di mana tidak mungkin ulama, pendeta yang bisa menjaga-jaga lintasan kereta api supaya orang jangan tersambar. Dan kita tahu banyak orang yang mati sia-sia tersambar kereta api karena tidak ada penjaga lintasannya. Tidak ada kebetulan di situ yang menghambat.
Nah, kita tahu banyak hal. Ya, saya pernah bertemu dengan orang yang pada saat dia mengalami sesuatu goncangan masalah. Masalah ini dia tidak bisa cerita sama siapapun. Tetapi ketemu dengan orang yang berdoa, orang yang tidak tahu berkhotbah, orang yang tidak tahu ceramah. Tetapi orang ini karena rajin berdoa, dia dekat dengan Tuhan, dia tahu orang tadi punya banyak masalah. Dia mengatakan, kamu ada tekanan di dalam hal perusahaanmu, kamu ada tekanan dengan atasanmu, kamu ada tekanan dengan bisnismu, dan orang ini bingung, tahu dari mana? Nah, orang yang berdoa tadi mengatakan, karena saya adalah hamba Tuhan, saya bukan pendeta, saya bukan penceramah, saya bukan ulama, tapi saya dekat dengan Tuhan saya. Saya rajin berdoa dan Tuhan kasih kepada saya karunia untuk melihat, membedakan roh. Orang yang saya lihat lagi begini. Dan orang ini akhirnya menangis, mengaku benar. Ini adalah ada hal yang terjadi. Teman-teman, saya bukan seorang pendeta, saya bukan ulama, saya juga bukan seorang pembicara. Tetapi suatu kali saya pernah dalam suatu perjalanan, saya dipanggil oleh beberapa anak muda. Kami tidak ngomong agamanya apa. Tapi anak-anak muda itu bilang, Abang, setelah kenalan dia tahu nama saya Rudi, dia bilang, Bang Rudi, tolong kami. Kami adalah orang yang terikat. Kami ingin jadi orang baik, Bang. Tapi kami selalu hidup di dalam pergaulan yang menyesatkan. Dan saya diajak ke rumah mereka dan saya lihat kehidupan mereka. Orang ini adalah anak pengusaha. Papa mamanya keluar kota setiap hari. Dia ditinggal dengan uang yang ada, tapi dia tidak tahu kecuali dengan narkoba, kecuali dengan mungkin mereka dengan minuman keras. Sampai satu titik mereka jenuh. Bawalah abang saya ke gereja ketika abang pergi. Dan orang ini pernah saya bawa ke gereja dan dia akhirnya bertobat. Dan dia bilang, saya tidak pernah merasa dikhotbahi oleh abang. Saya hanya lihat abang aja, saya merasa seperti dekat dengan Tuhan. Orang ini sudah lama saya tidak ketemu, tetapi saya percaya. Saya percaya, dimanapun dia berada pada saat ini, Tuhan akan menjaga dan melindungi dia. Suatu saat di perjalanan, saya pernah bertemu dengan seorang tentara. Badannya tinggi, lebih tinggi dari saya. Saya sudah lupa dia, tapi dia ternyata ingat. Saya pernah melayani dia ketika dia masih kecil. Dan pada saat dia masih kecil dan saya layani untuk ikut Tuhan, tentu saja dia sebagai anak kecil yang waktu itu saya anggap nakal. Semua apa yang saya bilang sepertinya tidak ada artinya pada saat itu. Dia tidak mau mendengar dan mempermainkan, bahkan ngantuk. Dia akan mentertawakan saya. Tapi suatu saat ketika di perjalanan dia colek saya, dia bilang, Abang lupa sama saya. Abang kan Bang Rudi kan? Dulu pernah melayani sana, membimbing saya. Mungkin waktu itu saya melawan. Saya tidak mematuhi. Saya mungkin mengejek. Saya mentertawakan abang. Tetapi apa yang abang beritakan, firman Tuhan itu hidup. Firman Tuhan itu tidak pernah kembali sia-sia. Akhirnya dia bilang, ketika dalam perjalanan hidup dia menjadi tentara, dia ingat disiplin, dia ingat sesuatu hal yang diajarkan oleh firman Tuhan, menolong dia untuk kuat sampai saat ini. Kami berpisah di perjalanan karena berbeda arah, tapi dalam hal itu saya ingat ternyata ketika saya dulu pernah melayani anak-anak, ada yang saya anggap kayaknya sia-sia menurut ilmu saya. Kayaknya tidak nangkap, tidak langsung di depan saya dia bertobat. Tetapi di tahun-tahun berikutnya ketika kami berpisah, dia menemukan jalan bahwa tidak ada yang lebih baik dari ikut Tuhan. Karena benar firman Tuhan berkata, aku adalah jalan, kata Tuhan Yesus. Aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku sebagai jalannya. Aku datang untuk memberikan hidupku kepadamu, kata Tuhan Yesus. Dan Yesus memanggil saya untuk jadi hambanya, walaupun tidak menjadi pendeta, tidak menjadi pembicara, saya tidak menjadi orang terkenal secara teologi, namun saya akan menjadi hamba Tuhan seumur hidup saya. Semoga Tuhan menguatkan kita, apapun pergumulan dari teman-teman, apapun yang menjadi panggilan hidup teman-teman, mari kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Itu adalah investasi yang tidak pernah merugikan diri kita.
Ingat, investasi cinta kasih, yaitu cinta kasih Tuhan yang kita investasikan. Bukan kekuatan kita, bukan kegagahan kita. Dan tidak pernah kita berharapkan balasan dari manusia, tapi Tuhan akan membalasnya. Amin. Tuhan berkati.